Indonesia, negara kepulauan terbesar dengan jumlah populasi terbesar keempat di dunia, dengan jumlah penduduk sebanyak 270 juta jiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke, gunung yang hijau, lautan yang biru, dataran yang terbentang luas. Kita satu-satunya negara yang memanggil diri kita sebagai tanah air, dan kita bangga akan itu. Indonesia, negara yang menjunjung tinggi nilai toleransi, memiliki banyak suku, kebudayaan yang beraneka ragam, kesenian yang berbeda, agama yang berbeda, tapi kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang membuat Indonesia unik di mata dunia. Namun, beberapa tahun terakhir, kita diterpa isu sentimental agama yang mengeruncingkan lagi soal rasisme. Mulai ada yang merasa paling benar sendiri, padahal manusia adalah tempatnya salah. Perlahan tapi pasti, kita pererat hubungan kekeluargaan yang sempat merenggang. Saling meredam ego, saling membantu, bahu-membahu, demi menyulam kembali persaudaraan, agar Ibu Pertiwi selalu tersenyum. Mari kita sama-sama mengisi kemerdekaan ini, berkontribusi membangun negeri sesuai dengan pekerjaan dan kapasitas kita masing-masing. Kontribusiku yang pertama adalah dengan membeli dan menggunakan produk lokal buatan Indonesia, contohnya skincare dan make up. Sebagaimana kita ketahui, akhir-akhir ini perkembangan dunia skincare dan make up di Indonesia sangat pesat sekali. Bukan hanya dari segi dunia industrinya, tapi juga dari segi kitanya, masyarakatnya, yang mulai aware untuk menjaga kesehatan kulit. Bahkan kita juga mulai memperhatikan ingredient yang terkandung di dalam produk. Jika dibandingkan kualitasnya dengan produk dari luar negeri, tentunya produk Indonesia tidak kalah jauh dan dengan harga yang lebih affordable. Sehingga dengan membeli dan menggunakan produk lokal buatan Indonesia, kita mendukung perkembangan industri kosmetik dan kesehatan yang ada di Indonesia. Ini contohnya ada toner dari N-Pure, kemudian cuci muka dari Something, 2 serum dari Something, kemudian toner dan juga pelembab dari Something, kemudian 3 ini dari Avoskin, kemudian ada dari Fotrepo, ini dari Dr. Maharis Clinic, terus Elsa Skin, La Coco, dan juga dari Viva. Kemudian untuk make up-nya ada dari Makeover, kemudian ada juga dari Wardah, terus yang hitam belakang itu adalah dari Luke, kemudian 3 kecil-kecil ini dari Studio Tropic, yang paling depan yang bulat kecil itu dari Something, kemudian ada Sari Ayu, Lux Crime, terus Elsa Skin, Hanasui, dan Emina. Ini menu flip yang ada di handphone aku, ini menu berandanya, kemudian menu transaksi, kemudian kalau mau kirim uang atau transfer uang, diklik transfer, pilih nama bank tujuan, cukup banyak nama bank yang ada, kemudian nanti masukkan nomor rekening, klik lanjut. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, diklik bantuan, di sini ada frequently asked question. Kita bisa menceknya. Wujud kontribusiku yang kedua adalah berinvestasi pada platform atau perusahaan investasi yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kenapa ini penting? Karena kalau kita berinvestasi di perusahaan yang berada di bawah pengawasan OJK, yang pertama, kita akan terlindung dari oknum investasi bodong. Di mana tahun 2022, Satgas Waspada Investasi Bapak Tongam L. Tobing melaporkan kerugian akibat investasi bodong mencapai 117,5 triliun di Indonesia dalam waktu 10 tahun terakhir, yang artinya kerugian ini bukan hanya berdampak terhadap investor tersebut, tapi juga akan berdampak kepada kestabilan ekonomi di Indonesia. Maka sudah waktunya kita untuk mulai memahami prinsip high risk, high return, di mana kalau return yang dijanjikan itu tinggi dan dalam jangka waktu yang singkat, kita perlu curiga bahwa resiko yang kita miliki juga akan tinggi, seperti contohnya di investasi bodong ini. Biasanya
para pelaku investasi bodong menjanjikan return yang cukup tinggi atau bahkan sangat tinggi dalam jangka waktu yang relatif singkat, tapi ternyata bukannya yang kita dapatkan keuntungan, tapi justru modal yang kita tanamkan hilang begitu saja. Kemudian keuntungan lainnya yang bisa kita dapatkan adalah perusahaan investasi tersebut akan lebih stabil dan dapat dipercaya. Karena OJK juga memberikan persyaratan-persyaratan terhadap perusahaan tersebut dan kita tidak perlu khawatir perusahaannya akan berhenti di tengah jalan. Ini merupakan salah satu aplikasi investasi yang saya gunakan, yaitu merupakan aplikasi online Bibit. Jadi Bibit ini adalah perusahaan finansial tempat jual beli reksadana dari berbagai macam manajer investasi yang dilakukan secara online. Nah, aplikasi Bibit ini sangat friendly bagi beginner karena ada banyak fasilitas yang memudahkan kita sebagai investor walaupun kita masih sebagai beginner. Contohnya ada robo-advisor di sini di mana dia bisa memberikan saran produk investasi apa yang sesuai dengan karakter kita. Selain itu kita juga bisa memilih sendiri produk investasi yang diinginkan dan juga kita bisa membandingkan antara manajer investasi yang satu dengan manajer investasi yang lain. Kemudian setiap harinya kita juga bisa memantau keuntungan berapa yang sudah kita dapatkan, kemudian berapa total modal yang telah kita tanamkan plus keuntungan yang telah kita peroleh. Kemudian ada juga di sini imbal hasil yang telah kita dapatkan sebesar berapa persen.